Oke. Anggapnya kayak penampakan. Oke, hiraukan orang yang di belakang guys. Terus lo gue lo. Video. Oke, baru aja selesai matchnya. Bayer Leverkusen ngelawan Arsenal di UCL leg pertama. Hasil akhir 1-1. Arsenal bermain sangat apa ya? Buruk. Nggak buruk juga sih. Nggak Finish. nggak se-flow, nggak apa ngomongnya, nggak sengalir itu bolanya. Soalnya kalau dilihat beberapa kali pemainnya Arsenal itu banyak yang kepleset. Kayaknya lapangannya liga-liga di luar sana emang sedikit aneh sih emang. Kayaknya kejadiannya Tottenham itu juga banyak yang kepleset. Terus aku bandingin juga sama Arsenal main ini juga lagi ditandang di kandangnya Leverkusen, banyak yang kepreset. Dan ya akhirnya kayak nggak lancar aja pergerakan bolanya. Terus mungkin ada beberapa faktor lain juga, kayak mungkin kecapean juga pemainnya. Awal match babak pertama itu kelihatan banget kalau Leverkusen lebih menguasai bola kesannya. Mungkin karena pengaruh kandang juga, Leverkusen rasanya lebih lancar, lebih lincah, lebih banter juga pemainnya dibandingkan pemainnya Arsenal, lambat-lambat semua. Dan juga Arsenal untuk match ini aku bilang jelek karena kayaknya kok kurang progresif ke depan. Kalau chance aku nggak ngelihat kekurangan sih sebenarnya. Ya seperti Arsenal biasanya, cuma ya lagi-lagi nggak efektif. Tadi chance yang paling pertama yang aku ingat waktu Gabriel Martinelli itu aman banget, harusnya bisa gol. Yang umpannya kalau nggak salah Timber, terus di fake sama Eze, Gyökeres dapat umpan ke Martinelli, itu harusnya bisa gol, yang kena tiang. Terus lagi kayaknya ada beberapa chance cuma nggak sebanyak itu. Sedangkan Leverkusen aku bilang mereka intens banget, cuma kalau dilihat dari chance-nya juga sebenarnya nggak seberapa banyak. Iya setidaknya nggak sebanyak itulah jika dibandingin sama Arsenal. Corner juga nggak ada yang banyak di babak pertama. Itu baru kelihatan di babak kedua, dan kelihatan langsung di menit awal babak kedua Leverkusen langsung cetak gol corner. Efektif, bagus juga cornernya. Ngincer back post. Arsenal pemainnya juga nggak ada yang bisa defend dengan baik untuk yang back post. Karena strikernya Gyökeres nggak bisa heading. Terus nggak lama Saka juga langsung digantikan. Karena emang Bukayo Saka mainnya nggak seberapa bagus sih. Dan untungnya Madueke perform di game ini. Karena dia juga dapetin penalti sebelum gamenya berakhir buat cetakin 1 gol. Jadi ya Bukayo Saka tadi jelek mainnya menurutku, makanya pantas juga untuk diganti. Di babak pertama yang aku perhatiin emang Saka mainnya sangat jelek. Martinelli juga kurang banget. Kebanyakan aku lihat Martinelli bikin temponya ngedrop banget karena daripada ngumpan dia lebih milih untuk giring. Akhirnya sirkulasi bolanya jadi kehambat. Kalau Gyökeres ya susahnya emang dia kalau nggak ada supply juga pasti bakal kesusahan untuk bikin peluang. Karena waktu dia dapat bola juga sebenarnya bolanya malah jadi lebih mengalir karena dia biasanya lebih sering umpan. Eze ya tadi juga nggak seberapa, biasa aja Eze, nggak yang bagus-bagus banget. Makanya tadi waktu Kai Havertz masuk juga hasilnya baik banget karena bisa mengatur jalannya pertandingan dan untungnya bisa convert penaltinya juga. Ya overall permainannya Arsenal bisa dibilang moderate untuk leg pertama ini. Semoga nanti di kandang bisa menguasai. Harusnya hasil 1-1 ini nggak terlalu buruk juga buat Arsenal. Karena secara chance juga Arsenal nggak ciptain terlalu banyak. Mungkin yang aku bilang yang paling
besar chance-nya ada di babak pertama yang paling pertama itu. Dan Leverkusen sebenarnya intens tapi nggak banyak chance juga. Jadi ya harusnya emang mungkin notabene hasilnya lebih condong ke imbang. Terus midfield ya seperti biasa kayaknya Subimendi udah mulai membaik. Declan Rice juga udah ya standarnya seperti biasa. Secara di back, di belakang sih masih solid, masih aman. Gabriel sama Saliba tadi aman. Cuma udah dapat beberapa kartu kuning. Wasitnya tadi rada aneh sih aku bilang. Kayak kontak fisik itu bener-bener dicegah. Sedangkan di corner kick kayaknya ada beberapa kali fisik yang cukup keras tapi dibiarin aja. Nggak tahu. Wasitnya cukup aneh, tapi anehnya kedua tim sih. Jadi nggak yang kayak mihak ke salah satu tim, anehnya rata kedua tim. Tapi aneh banget sih. Kayak Saliba beberapa kali nahan strikernya Leverkusen itu pelanggaran. Padahal nggak ada kayak yang narik-narik atau dorong yang terlalu berlebihan menurutku. Ya kontak fisik buat ngerubut bola pastilah. Cuma kalau sampai nggak kasar banget, kenapa kok dibuat pelanggaran? Di corner juga tadi ada beberapa kali di stop karena gak boleh ngerangkul, gak boleh jaga pemain, terus habis itu dilepas gitu. Jadi ya wasitnya yang sedikit aneh sih emang. Kayak akhirnya bikin tempo permainannya jadi melambat sedikit. Penguasaan bola kurang lebih sama posisinya. Expected goal-nya ternyata Arsenal lebih besar, 1,56 dibandingin sama Leverkusen 0,58. Mungkin karena dibantu sama penalti juga, makanya expected goal-nya jadi lebih tinggi. Terus total tembakannya, shotnya 9, sama-sama 9. Shot on target beda 1, Arsenal 2, Leverkusen 3. Jadi ya nggak banyak juga. Dan seingatku Leverkusen nggak banyak shot on target yang bagus sih kualitasnya. Mungkin yang satu yang bagus ya waktu corner itu, karena benar-benar dekat sama gawang. Kayaknya salah satu yang tembakan dari Arsenal yang keinget juga itu sundulannya Timber crossing dari kalau nggak salah Nkapie dari kiri pokoknya ke tengah. Itu benar-benar lepas sayangnya, tapi bolanya nggak ngarah ke gawang, malah melambung ke tinggi. Jadi ya emang mungkin kalau bisa maksimalin lebih bagus lagi. Terus mungkin pemain yang bagus menurutku pasti Madueke, gantiin perannya Saka yang normalnya harusnya berat, tapi di sini untuk match ini mungkin termasuk gampang karena Bukayo Saka mainnya nggak bagus banget, jelek, mungkin terlalu capek ya, terlalu sering dipakai, jadi harus diganti sama Noni Madueke. Dan untungnya Noni Madueke yang bikin Arsenal dapat penalti dan membuat skornya jadi imbang, yang mungkin malah bisa jadi advantage nanti waktu bermain di kandang. Oke, sebelum masuk ke leg 2, Arsenal melawan Everton. Ya, untungnya di kandang melawan Evertonnya, tapi ini pasti bakal susah juga. Everton di peringkat 8. Ya, kayaknya salah satu tim yang malah kuat secara away-nya. Jadi walaupun Arsenal dapat kandang, tapi harus tetap ya main bagus, mainkan secara kualitasnya Arsenal. Harus menang sih, tapi menurutku sebelum ketemu City di kandang, Arsenal harus berusaha untuk memenangkan seluruh pertandingan di Premier League. Karena untuk menjaga jarak poin 4 dengan City, biar jarak poinnya lebih tinggi lah. Walaupun nanti misalnya skenario-nya Arsenal kalah di kandangnya City, tetap ada jarak. Jadi harus tetap menang melawan Everton, dan bisa jadi momentum untuk Arsenal waktu ngelawan Leverkusen di leg kedua. Ini juga lihat jadwalnya, 3 hari lagi ngelawan Everton. Setelah ngelawan Everton, 3 harinya lagi ngelawan Leverkusen. Setelahnya itu ada waktu 4 hari untuk persiapan final di
Carabao Cup. Nah, jadi ya ini minggu ini juga masih padat buat Arsenal, termasuk minggu yang lalu. Tapi setelah itu baru ada international break. Jadi yang ngincernya harusnya bisa menangin 3 match sebelum international break ini sih. Ya kita tunggu aja leg keduanya ngelawan Leverkusen dan hasil dari Arsenal ngelawan Everton di IPL.